Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama dan yang sangat bermakna, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya yang tak terhingga. Di antaranya berupa nikmat sehat, nikmat waktu, serta nikmat umur. Dan juga nikmat yang sangat besar, yaitu dengan dipertemukannya kita di bulan suci ini, bulan yang penuh keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas berkat junjungan, tuntunan, dan bimbingan beliaulah kita dapat mengenal cahaya Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian, pernahkah kita berpikir bahwa ada sebuah sekolah yang sangat luar biasa? Sekolah tanpa bangunan, tanpa papan tulis, dan tanpa guru yang terlihat. Namun di dalamnya seluruh murid belajar dengan penuh ketekunan. Sekolah apakah sekolah tersebut? Sekolah itu adalah Ramadan. Di dalamnya setiap muslim menjadi murid. Dan mata pelajaran utamanya adalah keikhlasan, kesabaran, dan juga kedisiplinan. Nilai akhir dari sekolah ini bukanlah hanya sebatas nilai di atas kertas, namun melainkan sebuah pribadi yang berubah secara nyata. Nah, sebenarnya mari kita renungkan bersama-sama. Mengapa bulan Ramadan dapat disebut sebagai pendidikan karakter? Yang pertama, bulan Ramadan mengajarkan kita bagaimana agar kita dapat mengontrol diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat sering diikat oleh hawa nafsu, baik keinginan untuk makan, minum, dan bahkan amarah. Namun Ramadan mengajarkan kita bahwa mengontrol diri jauh lebih mulia daripada sekedar memuaskan diri. Maka seseorang yang sedang berpuasa, ia tidak hanya menahan dirinya dari makan dan minum, namun juga menahan dirinya dari rasa amarah dan juga perilaku-perilaku yang jauh dari kebaikan. Karena sesungguhnya musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, namun melainkan diri kita sendiri. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian sedang berpuasa, maka hendaklah ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat jahil. Apabila ada yang mencelanya atau ia mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya kita dapat mengetahui bahwa dalam bulan Ramadan ini kita harus bisa untuk mengontrol diri kita sendiri dari berbagai amarah dan juga perbuatan yang tercela. Yang kedua, puasa mengajarkan bagaimana kita dapat melatih kejujuran. Kalau dipikir-pikir kembali, puasa ini aneh. Tidak ada polisi yang mengawasi kita di rumah. Tidak ada kamera yang merekam kita apakah kita benar-benar berpuasa. Namun seorang muslim yang sedang berpuasa tidak akan secara diam-diam makan atau minum. Mengapa? Karena ia tahu dan ia yakin bahwa ada satu pengawas yang tidak pernah lalai, tidak pernah tidur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendidikan karakter sejati, di mana kita beribadah bukan hanya karena dilihat oleh orang lain, namun juga karena kita tahu dan kita yakin bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, puasa mengajarkan kita agar kita dapat meningkatkan kepedulian sosial. Saat perut kita kosong, saat berpuasa, kita merasakan sedikit dari apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kelaparan setiap harinya. Namun apakah cukup hanya sekedar merasakan? Tentu tidak. Puasa mengajarkan kita bukan hanya sekedar merasakan, namun juga memberikan tindakan.
Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk meningkatkan sodakoh dan zakat di bulan Ramadan ini. Allah mewajibkan zakat fitrah di akhir Ramadan sebagai bukti bahwa ibadah tidak hanya secara vertikal ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga secara horizontal kepada seluruh umat manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah betapa luar biasanya sistem pendidikan di bulan Ramadan. Allah mendidik kita bukan hanya sebagai seseorang yang ahli dalam ibadah, namun juga memiliki karakter yang baik. Maka pertanyaan sesungguhnya, apakah kita hanya akan menjadi murid selama di bulan Ramadan ini? Apakah setelah bulan Ramadan berlalu kita akan menghilangkan nilai-nilai baik ini dan kita akan kembali terikat oleh hawa nafsu? Ataukah setelah bulan Ramadan kita akan membawa nilai-nilai baik ini sampai ke ujung tahun? Inilah bedanya seseorang yang menunaikan puasa sebagai ritual dan juga sebagai pendidikan karakter. Kita harus selalu meningkatkan kesabaran, kedisiplinan, dan juga ketekunan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Bayangkan apabila seluruh sifat-sifat dan nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan ini kita bawa di bulan-bulan selain Ramadan. Maka tidak akan ada lagi korupsi, tidak akan ada lagi kebohongan, dan tidak akan ada lagi pengkhianatan amarah. Maka dari itu, semoga kita dapat menjalankan ibadah selama di bulan Ramadan ini dengan baik, dengan maksimal, dan semoga kita dapat menjadi lulusan yang terbaik dari sekolah Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.